Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, ya, terserah Anda yang mau buka. Ya, semoga Anda tetap semangat supaya tetap sehat. Ya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul mempersiapkan fisik kita, ya, hati kita supaya betul-betul Ramadan ini menjadi sesuatu yang membawa kemanfaatan, ya, bagi jasmani dan rohani kita. Ya, Mas, Mbak, kita akan lanjutkan, ya, apa yang sudah kita bicarakan kemarin di materi sebelumnya. Kita bicara tentang suksesi kepemimpinan. Apa itu suksesi? Jadi perpindahan kepemimpinan dan kepemilikan, ya, di perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga. Kita sudah bahas juga kemarin tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ya, yang harus dilakukan oleh orang tua, ownership perusahaan, ya, dalam rangka mempersiapkan penggantinya. Ya, ada 6 tahapan kemarin, mulai dari tahapan prabisnis, tahapan pengenalan dan sebagainya sampai tahapan kedewasaan pengganti, ya, seperti itu. Kita masuk satu materi lagi, kita bicara tentang kunci sukses dalam bisnis keluarga. Jadi ibaratnya, ya, kalau kita bicara kunci ini kan sesuatu yang sangat penting sekali, ya. Dan setiap walaupun kita ada tahu ribuan kunci, ribuan kunci itu pun juga ribuan macam. Artinya gini, 1000 kunci itu perbedaannya juga 1000. Jadi 1000 kunci tidak ada yang sama plek pasti. Artinya apa? Nah, ini setiap gerat-geritan itu yang membedakan. Sehingga apa? Setiap kunci itu pasti punya spesifikasi yang berbeda dengan kunci-kunci yang lain. Begitu pula kunci sukses, ya. Kunci sukses di dalam bisnis itu banyak. Tapi untuk kunci sukses dalam bisnis yang notabene dimiliki oleh keluarga, ini kuncinya, kan gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kita pahami sebagai kunci suksesnya. Kalau kita pengen berhasil di dalam bisnis yang notabene bisnis itu dimiliki oleh keluarga, nah, seperti itu. Kita lihat sedikit pengertiannya. Perusahaan keluarga dengan komitmen kepemilikan yang kuat. Nah, jadi kunci sukses dalam bisnis keluarga yang pertama kita harus pahami bahwasanya kuncinya apa? Adalah perusahaan keluarga dengan komitmen kepemilikan yang kuat. Ya. Komitmen kepemilikan yang kuat. Jadi gini, komitmen ini kan salah satu bentuk janji kepada dirinya sendiri. Ya, komitmen. Lah, komitmen itu harus dilakukan, diaplikasikan dengan konsisten. Jadi kalau bahasanya agama harus dilakukan dengan istiqomah. Ya, janji, ibaratnya kalau kita sudah berjanji jadi orang Islam, ya harus kita sholat itu komitmennya Islam, ya sholat itu sebagai konsistensinya, kan gitu. Jadi kalau kita perusahaan keluarga, komitmennya adalah kepemilikan yang kuat. Karena apa? Karena berpikir perusahaan ini tidak hanya mungkin dibangun oleh generasi sebelumnya. Dan punya komitmen supaya apa? Supaya perusahaan ini akan juga dimiliki oleh generasi selanjutnya. Ini yang membuat komitmen yang kuat di dalam kepemilikan di perusahaan keluarga. Karena dia pengen menjadi sejarah di perusahaan tersebut. Gitu loh. Ini penting sekali. Tapi kalau perusahaan non keluarga, ya udahlah, pada waktu saya berkuasa ya saya bisa melakukan hal apapun. Tapi nanti kalau sudah saya keluar dari sini, ya terserah, nanti mau hancur mau apa terserah lah. Itu contoh yang membedakan. Jadi kalau perusahaan keluarga, ya komitmen kepemilikannya kuat, harus kuat, ya, contoh itu. Lah, mampu menarik karyawan yang lebih mumpuni, sehingga komitmen yang kuat tadi mampu menarik karyawan yang lebih baik. Artinya apa? Dia harus berpikir bahwasanya sumber daya manusia, karyawan itu adalah aset, bukan biaya, bukan hanya sekedar
pelengkap, tapi ini aset. Ya, sehingga dia bicara bagaimana karyawan yang ada dalam perusahaan keluarga ini ya juga karena dia aset berarti harus dilindungi, disejahterakan supaya menjadi bagian dari perusahaan tersebut dan punya lifetime yang lama. Itu pengaruhnya dari komitmen yang kuat tadi, sehingga mampu menarik karyawan yang lebih mumpuni, karyawan yang baik, pengkeretannya juga baik, ya, dikelola dengan baik sumber daya manusianya, ya. Apalagi kalau karyawan itu sebagian besar diambil dari keluarga, bisa juga seperti itu. Nah, ini akan memunculkan. Yang ketiga, menciptakan energi bagi perusahaan, menciptakan energi bagi perubahan dan inovasi. Bisnis keluarga, perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga, dia harus betul-betul bisa menciptakan sebuah energi perubahan di setiap zamannya, mungkin orang tuanya, contoh kecil, orang tuanya masih melakukan semua dengan manual, pindah ke anaknya sudah mulai digital, ya, pindah ke anaknya lagi sudah mulai sistem informasinya yang lebih kuat, ya, seperti informasinya tidak cuma mesin, tapi sudah menggunakan internet, semua linknya harus satu link, semua harus, ya, terus seperti itu, harus cepat dan sebagainya. Dan inovasi ini ini hal yang paling penting, bagaimana menselaraskan dengan situasi kondisi keadaan yang ada. Apalagi kita lihat sekarang perjalanan perubahan begitu sangat cepat, ya, yang dimotori oleh sistem informasi, teknologi sistem informasi yang luar biasa, ya, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan dan inovasi yang harus dilakukan, ya, tidak serta-merta begitu saja. Yang berikutnya memberikan sinyal, ya, sehingga apabila perubahan inovasi itu, komitmen ini akan memberikan sinyal kepada pihak eksternal bahwasanya perusahaan itu diurus oleh orang yang tepat. Karena perusahaan ini kan tidak bisa hanya milik kita sendiri. Kita juga berusaha memberikan catatan baik atau brand image kepada orang lain, pada eksternal, pihak yang lain, bahwasanya perusahaan kita itu baik. Kalau perusahaan kita baik, pasti semua di-create dengan baik, produk kita juga akan dijaga dengan baik. Nah, ini contoh. Karena kalau produk baik tidak akan muncul dari sistem pengelolaan manajerial yang tidak baik. Artinya pada saat bisa memberikan sinyal brand image yang baik kepada pihak eksternal bahwasanya perusahaan ini dikelola dengan baik, sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, berkaitan dengan produk dan lain sebagainya pasti akan di-create dengan baik, ya. Berikutnya, kunci sukses dalam bisnis keluarga adalah rencana suksesi yang jelas. Ya, jadi perencanaan tadi, tahapan-tahapan suksesi yang sudah ada di depan tadi, yang sebelum tadi dilakukan dengan baik. Ya, dilakukan dengan baik, tahapan-tahapan itu dilewati dengan baik. Ya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan keluarga dalam jangka panjang akan lebih terjamin. Sudah pasti, ya. Karena dikelola dengan baik tahapan-tahapan itu, ya, fase-fase itu dikelola, di-create dengan baik, diawasi dengan baik, diorganisir dengan baik, ya. Sehingga harapannya lifetime dari perusahaan itu, ya, jangka panjangnya perusahaan itu akan terjamin. Perencanaan suksesi harus dilakukan sejak dini, ya, dengan melibatkan anggota keluarga, sudah pasti tadi, ya, seperti yang kita bicarakan di tahapan-tahapan suksesi tadi, ya. Sebaiknya ada pilihan bagi generasi penerus untuk bergabung dengan perusahaan atau tidak. Realitanya seperti itu, ya. Pengalaman eksternal juga perlu agar dapat memperkaya keterampilan dan pengalaman. Perusahaan hendaknya menciptakan pembelajaran dan pengembangan yang baik bagi penerus, sudah pasti itu, ya. Pendiri sedapat mungkin memilih pengganti secepatnya. Ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak disiapkan, ya, suksesi yang baik tadi. Jika suksesi dari sumber internal tidak ada, sebaiknya dicari alternatif lain. Ya, kalau sudah terlanjur tidak ada yang dipersiapkan dari internal juga tidak mungkin kan, ya harus diambil dari pihak eksternal yang notabene
bisa ngurusi dengan baik kan gitu. Ini hanya suksesi kan ada dua nih. Ada suksesi kepemilikan dan suksesi kepemimpinan. Kalau yang dicari sumber internal yang lain, eksternal, yang bukan keluarga, itu suksesi kepemimpinan itu. Kalau kepemilikan tidak bisa, kepemilikan ya mesti harus keluarga, ya kan gitu. Kemampuan berikutnya, ya, kemampuan merumuskan ulang strategi. Ini penting sekali, ya. Dan memperbarui bisnis adalah ciri lain sebuah perusahaan keluarga yang baru. Jadi tadi kalau kita lihat selain tadi beberapa hal yang ada di atas tadi, komitmen yang kuat, ya kan, mampu mengambil sumber daya manusia yang lebih baik, ya. Terus ada brand image yang terus dijaga, inovasi dan perubahan yang selalu dilakukan, ya. Termasuk salah satunya apa? Ini kalau kita bicara tentang kemampuan merumuskan ulang strategi, artinya di situ ada proses evaluasi yang dilakukan di perusahaan tersebut, ya, selalu memperbarui, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Kalau sesuai strateginya ditetapkan, harapannya ya, kalau tidak sesuai atau kurang sesuai berarti perlu dimodifikasi strateginya. Modifikasi itu perubahan di sana sini sedikit-sedikit. Tapi kalau gagal ganti 100% strateginya kan gitu. Jadi dalam evaluasi itu ada 3. Sesuai dengan ekspektasi, ya, dipertahankan. Kedua, kurang sesuai dengan ekspektasi, dimodifikasi strateginya. Yang ketiga, gagal. Kalau gagal diganti. Gitu loh. Modifikasi tidak semua diganti. Mana hal yang kira-kira kurang baik baru diganti, itu modifikasi. Tapi kalau ganti itu sudah betul-betul tidak digunakan strategi sebelumnya, diganti strategi yang baru dalam mengevaluasi. Hanya dengan cara inilah perusahaan keluarga akan dapat mempertahankan keunggulannya, ya. Pemimpin harus mendukung setiap inisiatif perubahan yang akan membawa perusahaan keluarga ke arah kemajuan dan perbaikan. Ya, seperti itu. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai kunci sukses bisnis keluarga. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.